Orang yang mendapatkan harta dengan cara yang halal, itu perilakunya pasti beda dengan orang yang mendapatkan harta dengan cara yang bermasalah. Pasti beda. Jalannya akan lain. Harta halal itu akan mudah mengantarkan Anda pada yang baik-baik. Ke masjid gampang, baca Al-Quran ringan, tahajud ringan. Demi Allah saya katakan, kalau harta yang Anda kumpulkan belum mampu mendekatkan Anda dengan Allah, berarti ada yang kurang berkah dari pendapatan di harta Anda itu. Turmusnya mudah. Ada orang baik, dia mungkin hanya bisa melakukan sebagian amal baik, tapi nggak bisa semua amal baik dia lakukan. Ada orang baik yang cuma bisa puasa, tapi kalau sedekah dia nggak bisa. Ada orang baik yang cuma bisa sholat malam, kalau dia puasa dia nggak bisa. Ada orang baik yang cuma bisa baca Quran masya Allah, hafid Quran, tapi mungkin sholat malamnya atau mungkin dia puasanya nggak bisa, atau mungkin sedekahnya nggak bisa. Maka di sini dalil bahwasannya jika seseorang ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudahkan orang lain. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Wallahu fi auni 'abdi, maka al-'abdu fi auni akhi." Allah akan tolong seorang hamba selama dia mau menolong saudaranya. Jangan pernah pelit nolong orang. Jangan pernah berpikir saya nolong dia, dia akan tolong saya. Tidak. Pikirkan saya tolong dia, Allah tolong saya. Walaupun dia tidak tolong saya, atau walaupun dia melupakan saya, walaupun dia tidak berterima kasih kepada saya, karena saya berharap tolongan Allah. Hidupmu seberantakan subuhmu, gelisahmu seberantakan zuhurmu, marahmu seberantakan asarmu, sedihmu seberantakan maghribmu, dan lelahmu seberantakan isyamu. Pada kenyataannya, semua hal yang terjadi dalam hidup kita, semua adalah tentang bagaimana sholat kita. Kamu nggak usah takut memberi nafkah kepada siapapun. Kamu nggak usah takut mengeluarkan harta untuk mengurangi beban kehidupan orang lain. Jangankan keluarga kamu sendiri, orang lain aja kamu gak usah takut. Kenapa? Saya ingat ucapan guru saya, Hubabah Maryam, adalah Muhammad bin Abdul Al-Haddar almarhumah. Beliau pernah mengatakan, Halimah, jangan takut ngeluarin duit kamu nak buat orang lain. Kenapa gitu? Sebab Allah itu nak, kalau ngelihat kamu mengeluarkan uang itu untuk orang-orang yang lain, Allah jadikan kamu sebagai tangan kepanjangan Allah memberi nafkah kepada orang lain, memberi rezeki kepada orang lain. Allah juga akan banyakin rezeki kamu, gitu. Allahnya juga akan bikin, kalau memang dia pengeluarannya banyak, teman-teman, Allah juga akan ngasih pemasukannya banyak, gitu. Beliau ngomong gini ke saya, Fikri, kalau satu saat ada 10 orang, satu orang ngomongin lu melulu, jangan kebangetan dipikirin. Saya bilang, emang kenapa? Karena masih ada 9 yang seneng sama lu. Betul apa enggak? Kalau ada 10 orang, satu ngomongin kita melulu, jangan dipuyengin, kata bapak saya. Masih ada 9 yang seneng sama lu. Saya bilang, bah, kalau pertanyaannya saya balik, ada 10 orang, 9 ngomongin saya mulu, bagaimana? Kata bapak saya, nggak usah dipuyengin juga, kan masih ada satu yang seneng sama lu. Yang satu aja rawatin. Artinya apa dalam kehidupan? Kenapa jalan kaki jauh lebih efektif dibandingkan lari dalam hal membakar lemak atau menurunkan kadar lemak? Karena pada saat jalan kaki kita berada di fat burning zone. Tapi kalau kita lari, heart rate atau detak jantung kita berada di atas 70% maksimal detak jantung. Sehingga kita bukan pakai lemak sebagai sumber energi, tapi pakai glukosa.
Akhirnya stres di tubuh kita meningkat, apalagi kalau ditambahin dengan latihan beban setiap hari. Jadi lari itu adalah high intensity interval training, ngambil energi dari glukosa. Karena tubuh membutuhkan energi secepatnya saat olahraga dengan intensitas tinggi. Sedangkan olahraga low impact membutuhkan pembakaran energi yang lebih lambat. Sehingga tubuh berkompensasi membakar lemak menjadi energi. Karena itu jalan kaki jauh lebih efektif membakar lemak dibandingkan lari. Jadi kamu pilih jalan kaki atau lari? Hidup memang cuma sekali, tapi sulitnya berkali-kali. Ujiannya seolah tak pernah berhenti. Masalah datangnya seperti badai, menghantam silih berganti. Kabar gembira datang cuma sesekali, sebentar lalu pergi lagi. Begitulah cara kehidupan, memilih siapa yang kuat, siapa yang selalu sambat, siapa yang tangguh, siapa yang selalu ngeluh. Terima kasih sudah tetap hidup. Entah untuk siapapun yang menjadi motivasi kamu untuk tetap bertahan sejauh ini, terima kasih sudah berjuang melawan kondisimu belakangan ini. Tidak mudah memang menghadapi apa yang sedang terjadi. Namun kita mesti ingat, Tuhan tidak pernah tidur dan tidak juga tuli. Jangan berhenti berdoa dan berusaha, kelak hal baik akan menghampirimu. Terima kasih untuk tetap bertahan sejauh ini. Sulit sekali rasanya menyampaikan bentuk bersyukur di balik hal-hal yang sudah terjadi belakangan ini. Sok emut karena papatah kolot baheula, si ngaji karena diri, si ngaca karena raga, ulah asa aing luhur pangarti tapi ngamalkeunana henteu bisa. Kanu leutik ulah sok ngalalaworakeun, kanu bodoh ulah sok nyapelekeun. Boga ilmu kudu bisa ngamalkeun, sabab nalika lamun boga ilmu teu bisa ngamalkeun engkena kana diri bisa ngajurumuskeun. Ari kabatur ulah sok nganggap bodoh